Gara-gara rendang yang hilang, marah orang se-Palembang. Konten hilangnya rendang 200 kg yang dibuat YouTuber Willy Salim itu bahkan berujung laporan polisi. Pasalnya konten itu dinilai merusak citra warga Palembang. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang. Satu Indonesia lagi-lagi di-prank. Hilangnya rendang milik konten kreator Willy Salim berbuntut panjang. Nah, citra kota Palembang ini jadi buruk gara-gara hilangnya rendang ini seolah-olah seperti dijarah oleh warga Palembang. Sekarang justru muncul dugaan kalau ternyata konten itu hanya settingan. Nah, sekarang Willy dilaporkan ke polisi padahal dia udah minta maaf. Nah, kita diskusi bahas ini. Willy Salim awalnya membuat konten masak 200 kg rendang di Palembang, Sumatera Selatan. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Saat rendang tengah dimasak, Willy mengaku sempat pamit sebentar ke toilet. Tapi ketika kembali, ia kaget rendang di kuali raksasa itu lenyap tak bersisa. Padahal rendangnya belum matang. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga, karena warganya antusias. Belum matang pun, mereka terima apa adanya. Buntut dari viralnya konten masak rendang itu, warga Palembang jadi dicap negatif oleh netizen. Sayangnya setelah viral, muncul dugaan bahwa hilangnya rendang itu ternyata hanya settingan. Netizen berbalik geram ke sang konten kreator. Dalam akun media sosialnya, Willy Salim kemudian meminta maaf dan membantah kalau itu settingan. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Aku tidak merekayasa hal itu, aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Nah, gara-gara polemik hilangnya rendang, Wali Kota Palembang ini mengaku sempat tersinggung. Saya langsung telepon Willy, kamu harus klarifikasi, dijelaskan dengan warga Palembang apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak mau kota Palembang jadi gaduh. Nah setelah itu langsung dia sore mengklarifikasi, meminta maaf dan lain sebagainya. Mohon maaf saja Mbak, saya selaku wali kota ya sedikit tercederai lah dengan kondisi itu. Saya prihatin, saya sangat kecewa atas kejadian itu. Kok bisa-bisanya dicap warga Palembang begini, padahal saya yakin warga Palembang tidak seburuk yang disangkakan. Meski sudah minta maaf, Lembaga Swadaya Masyarakat bersama budayawan dan konten kreator lokal melaporkan Willy Salim ke Polda Sumatera Selatan karena dianggap telah mencemarkan nama baik kota Palembang. Ada menjustis, menjelekkan uang Palembang karena dianggap uang Palembang ini tidak bisa disiplin, terkesan rakus. Nah, kenapa ya konten kreator belakangan ini suka sebegitunya bikin konten demi viral? Saya tanyakan ini ke pengamat sosial. Apa yang mereka lakukan itu sebetulnya punya motif-motif ekonomi, ya. Mereka ingin mendapatkan penghasilan lah ya, mendapatkan imbalan ya dari media yang dia gunakan ya, apakah lewat YouTube atau lewat TikTok begitu ya. Nah, jadi para konten kreator ini akan berusaha mendapatkan perhatian publik ya, karena algoritma untuk mereka bisa mendapatkan uang atau melakukan monetisasi tadi itu adalah bisa jadi viewernya berapa, bisa jadi like-nya berapa begitu ya. Jadi semakin viral apa yang dia lakukan, tentunya ini dari sisi monetisasi itu akan semakin tinggi. Ini viralnya kan viral yang yang didesain sebetulnya. Jadi ini perbedaan konten kreator dengan orang yang naik viral sebentar kemudian tenggelam lagi, ya. Jadi ini viralnya memang by design. Artinya kalau pertanyaannya tadi apakah mereka mendapat kepuasan? Kepuasan dalam konteks fungsional iya. Artinya bahwa dia bisa menjaga, memaintain bahwa dia menjadi viral point ya, yang artinya dengan dia viral point itu kan nilai monetisasinya juga akan konstan kepada dia. Jadi nilai kepuasan dalam arti psikologis saya kira lebih tergantikan dengan nilai kepuasan fungsional. Viral duluan, etika belakangan. Hayo, jangan kayak gitu ya. Yang pasti dari kasus rendangnya Willy Salim ini kita jadi belajar. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara cuma demi konten. Setuju nggak? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.